Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله من النار. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Jalla fi'ula atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan subuh di hari Ahad ini Allah Jalla Jalaluh masih memberikan kita kesempatan untuk terus mengabdikan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan kajian kita bersama dengan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Namun sebelum kita masuki hadis ya, atau pembicaraan atau pembahasan kita, Anda ingin sedikit reminder gitu ya, tentang keutamaan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya. Anda ingin bertanya terlebih dahulu, hari ini tanggal berapa jemaah? Tanggal 29 Dzulqa'dah. Ya. Tanggal 29 Dzulqa'dah. Artinya apa? Sore hari nanti, ya. Jika pemerintah kemudian menetapkan ya, Dzulqa'dah hanya 29 hari, maka besok adalah hari atau malam hari ini akan memasuki 1 Dzulhijjah, ya, 1 Dzulhijjah. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi kita akan memasuki hari-hari terbaik dalam setahun. Ya. Selain bulan suci Ramadan, ya, 10 hari Dzulhijjah merupakan 10 terbaik dunia. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian bersumpah di dalam surat Al-Fajr ayat 1 sampai 2. Wal fajr wa layalin ashar. Demi fajar dan malam yang 10. Ya, para ulama tafsir kemudian menyebutkan beberapa pendapat tentang makna 10 malam dalam ayat ini. Namun yang pendapat yang paling rajih atau yang paling kuat yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita ini ya, sangat perhatian dengan tanggal-tanggal dunia. Tanggal gajian hafal kita, ya. Baru tanggal 25 atau baru tanggal 5, ya, sudah mulai nunggu lagi tanggal 5 berikutnya atau tanggal 25 berikutnya. Hafal kita, apalagi istri kita, ya. Nah. Jadwal ujian bagi yang masih sekolah hafal, ya. Jadwal libur tanggal merah untuk tahun depan pun hafal, gitu ya. Kita akan memasuki nanti di mana dalam setahun itu ada 2 hari raya. Kapan itu? Tanggal tahun berapa?
2030. Ya, nanti bisa dicek di tahun 2030 THR-nya 2 kali. Ya, yang masih punya THR tentunya. Ya, 1 tahun ada 2 kali hari raya. Bulan ini masih ada tanggal merah, Pak? Masih, tanggal berapa? Iya, tanggal 27 dan tanggal 28 Mei. Ya, itu sama dengan 10 Dzulhijjah. Ya, bulan ini lumayan banyak ini tanggal merahnya. Ya, alhamdulillah. Ya, tapi saya nggak kenal tanggal merah itu. Ya, tanggalnya hitam semua kalau saya. Karena di pondok itu nggak ada tanggal merah. Ya, kalau ngajar di pondok itu tidak ada tanggal merah. Kalau tanggal merah siapa yang ngajar nanti? Ya. Baik jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanggal-tanggal dunia, tanggal-tanggal Masehi kita hafal dengan baik. Tapi tanggal-tanggal mulia dalam Islam justru sering luput dari perhatian kita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut hari-hari ini sebagai hari yang paling besar nilainya untuk beramal. 10 hari ke depan itu adalah hari-hari terbaik, ya. Hari-hari yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari, ya, yang sangat baik untuk kemudian seorang hamba melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada hari-hari ini. Artinya apa? 10 hari bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba melakukan amal saleh di dalamnya. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah?" Tidakkah juga dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak juga jihad di jalan Allah. Ya. Kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali dengan sedikit pun. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Imam Ahmad juga disebutkan an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu, atau Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zam wa la habbu ila Allah al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan di dalamnya daripada 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Ya. Maka perbanyaklah pada hari-hari ini, ya, maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tahlil, takbir dan tahmid. Ya, perbanyak itu. Ya, perbanyak dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya takbir, bagaimana kita ketahui bahwasanya takbir di bulan Dzulhijjah ini itu ada 2 takbir. Takbir apa yang pertama? Takbir mutlak. Ya, yang kedua takbir muqayyad. Betul. Ya, kapan takbir mutlak itu dilakukan? Ya, bisa dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini sampai tanggal 9 di hari Arafah. Lalu kemudian dilanjutkan dengan takbir muqayyad, ya, sampai selesai hari tasyrik. Ya, boleh kita bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd.
sambil jalan di pasar, boleh. Ya, boleh sebagai syiar. Ya, sebagai syiar. Jangan malu-malu untuk bertakbir. Ya. Tentunya dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak dilakukan secara berjamaah. Ya, dikomandai oleh satu orang. Ya. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari dua hadis tadi, ya, subhanallah, ini menunjukkan bahwasannya amal-amal yang mungkin terlihat sederhana, zikir, sedekah, tilawatul Quran, salat-salat sunnah, puasa pada hari-hari ini nilainya menjadi sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita disunahkan untuk berpuasa. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di 9 hari di bulan Dzulhijjah. Ya, tentu yang lebih utama adalah di tanggal 9 ya tadi itu ya, di hari Arafah. Maka jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah Ramadan berlalu kemarin, semangat ibadah kita itu sudah mulai menurun. Ya, tilawah sudah mulai berkurang frekuensinya, qiyamul lail sudah mulai ditinggalkan, hati-hati kita sudah mulai futur dan sibuk dengan urusan-urusan dunia. Maka sekali lagi jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Azza wa Jalla menghadirkan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini, ya, Allah hadirkan lagi musim kebaikan ini, maka ini menjadi kesempatan untuk kita memperbaiki diri dan kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para salafus saleh di zaman dahulu itu mereka sangat bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan 10 hari di bulan Dzulhijjah ini. Ya. Ini sama dengan hari 10 hari di bulan suci Ramadan. Ya. Perasaan bangga kita, perasaan senang kita, ya, itu juga perlu kita hadirkan kembali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Disebutkan bahwa Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, Sa'id bin Jubair rahimahullah taala, seorang tabi'in, murid dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Sa'id bin Jubair idza dakhalatil ashru ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yuqdaru alaih. Apabila telah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ya, ini Sa'id bin Jubair, beliau bersungguh-sungguh dalam ibadah dengan kesungguhan yang sangat luar biasa, sampai-sampai hampir tidak mampu lagi ditambah dengan kesungguhannya tadi. Subhanallah. Ini Sa'id bin Jubair. Artinya ijtihad beliau dalam beribadah itu bukan hanya di 10 hari pertama, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tapi semangat itu perlu kita kembali hadirkan. Ya, euforia kita dalam beribadah, semangat kita dalam beribadah itu perlu kita hadirkan kembali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sedekah kita, tilawah Quran kita, naikin lagi tuh. Ya. Intensitas kita bersama dengan Al-Quran, sedekah kita. Ya. Kalau kita melihat di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, betapa luar biasanya kaum muslimin dalam melakukan ibadah, tilawahnya mereka, sholatnya mereka, sholat sunnahnya mereka. Iya, subhanallah, berbagi-bagi takjil. Iya, masya Allah. Semangat itu perlu kita hadirkan kembali di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya, sedekahnya itu, terutama berkurban. Ini adalah ibadah yang agung. Ya, ibadah yang agung. Perbanyak zikir, jaga salat wajib kita, tambahkan kembali salat-salat sunnah kita, ya. Perbanyak sedekah, membaca Quran, berbakti kepada orang tua kita, ya, kalau masih memiliki orang tua, ya. Berpuasa, terutama di puasa Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffiru as-sanata allati qablah wa as-sanata allati ba'dah." Puasa Arafah, aku berharap kepada Allah agar menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, belum tentu tahun depan kita bisa bertemu kembali dengan bulan Dzulhijjah ini. Karena itu, jangan sampai hari-hari yang mahal ini, hari-hari yang mulia ini berlalu begitu saja tanpa ada amalan saleh. Ya.
10 hari Dzulhijjah ini adalah 10 hari yang sering sekali terluput dan terlupa dari ingatan kaum muslimin, perhatian kaum muslimin. Tahunnya adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tapi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah seringkali luput dari perhatian kaum muslimin. Biasa-biasa saja. Ini sayang, ya, sangat disayangkan sekali. Alhamdulillah kita sudah mendengar hadisnya tadi, betapa besar keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah, ya. Ternyata tidak kalah baiknya dan terbaiknya dengan 10 hari, ya, terakhir di bulan suci Ramadan, ya. Maka jangan sampai kemudian kita berlalu begitu saja hari-hari ini dengan amalan tanpa taubat dan kesungguhan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi satu zikir yang kita ucapkan jemaah sekalian muliakan Allah, satu sujud yang kita lakukan atau satu taubat yang tulus kita lakukan di hari-hari ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan kita dari api neraka. Maka manfaatkan dengan baik. Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini reminder kita sebelum masuki kajian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik, kemarin kita sudah sampai pada hadis yang ke-21, ya. Hadis yang ke-21, kita masih dalam hadis ini. Dari Abu Amr, ada yang mengatakan juga Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, qul li fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Maka kemudian Nabi SAW menjawab, ya, "Qul amantu billahi tsumma istaqim," rawahu Muslim. Hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya, "Wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang Islam, suatu perkataan atau ucapan, ya, aku tidak akan bertanya kepada selainmu, ya, kepada seorang pun selainmu." Maka kemudian Nabi SAW menjawab, "Qul amantu billah," katakan aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian beristiqamahlah dan konsistenlah. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan dalam istiqamah, ya. Maka kita akan melanjutkan kajian ini, pembahasan masih tentang istiqamah, di mana muallif hafizahullah taala menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan dalam istiqamah. Beliau menyebutkan al-istiqamatu martabatan wa alam anna al-istiqamata ala martabatain. Ketahuilah bahwasannya istiqamah itu memiliki dua tingkatan. Istiqamatun wajibatun wa tatahaqqaqu bi fi'li ta'at wal wajibat wa tarkil muharramat. Yang pertama adalah, ya, istiqamah wajib. Istiqamah yang wajib dimiliki oleh setiap hamba, ya. Ini istiqamah yang diharapkan di setiap hamba. Setiap kita diminta untuk tetap istiqamah dalam hal melakukan, ya, ketaatan-ketaatan dan wajib-wajib serta meninggalkan yang haram. Ini adalah konsekuensi kita sebagai seorang muslim untuk tetap taat, untuk menjalani setiap kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Salat wajib, istiqamah itu tidak boleh ditinggalkan. Ya, itu adalah istiqamah yang wajib. Setiap azan zuhur, ya, salat wajib. Ya. Itu istiqamah. Ya, meninggalkan yang haram, meninggalkan perbuatan zina, itu istiqamah, ya, dan itu istiqamah yang dituntut setiap dari kita untuk melakukannya, ya, wajib istiqamah. Yang kedua adalah istiqamatun mustahabbah, istiqamah yang dicintai. Maksudnya apa? Wahya an yazida ala dzalika fi'lun nawafil. Tidak cukup dia dengan menjalani yang wajib-wajib saja, tidak cukup dengan dia meninggalkan yang haram-haram saja, tetapi dia juga menambah dengan menjalankan setiap sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalani, ya, ibadah-ibadah yang bersifat tambahan. Wa tarkul makruhat, tidak hanya cukup dengan dia meninggalkan yang haram-haram saja,
tetapi juga dia meninggalkan yang bersifat makruh, dibenci, dia tinggalkan. Wa bihadza yanalu a'la maratibul istiqamah. Dengan demikian, ketika seseorang setelah meninggalkan atau menjalani istiqamah yang wajib, lalu kemudian dia tambah, selain mengerjakan yang wajib, dia kerjakan yang sunnah, lalu kemudian istiqamah dengan tambahan-tambahan tadi. Ya. Dalam satu hari salat rawatib berapa rakaat jemaah? 12. Ya. Barang siapa, apa keutamaan dari mengerjakan salat rawatib? Bunya lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan istana di surga. Subhanallah. Ya, ketika seseorang istiqamah melakukan salat rawatib, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan rumah di surga atau istana di surga. Ya. Nggak penting bagi kita untuk kemudian ngontrak di dunia, ya biarkan saja, ya. Tapi jangan sampai kemudian kita di akhirat nanti di surga nggak punya rumah, ya. Bangunkan investasi rumah impian kita di surga dengan kita istiqamah salat rawatib dalam sehari semalam 12, ya. Dan amalan-amalan sunnah lainnya, ya, coba kita istiqamahkan. Salat syuruk itu adalah sunnah, ya, dan hal-hal lainnya. Dengan seseorang mengerjakan demikian, dia akan mendapatkan, ya, tingkatan yang paling tinggi dalam istiqamah. Fa in thabata 'ala dzalika hatta al-maut nalal karamata biidznillah. Ketika seseorang mengkonsistenkan dirinya, ya, konsisten di dalam menjalankan istiqamah yang wajib dan istiqamah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan, ya, tingkatan paling tertinggi dalam istiqamah itu. Ketika dia terus konsisten sampai kemudian ajal menjemput dia, nalal karamah, dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, wa'lam anna mimma yanbaghi an yu'na bihil muslimu an yanala al-istiqamata 'ala dinillah. Dzalika li anna al-muslim qad yu'min wa yaf'alu al-awamir wa yatruku an-nawahi. Ya. Ketahuilah bahwa di antara perkara yang semestinya diperhatikan oleh seorang muslim adalah meraih istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang semestinya diperhatikan oleh setiap dari kita adalah istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Dzalika li annal muslim qad yu'min. Sebab seorang muslim mungkin saja dia beriman, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Lakin tulut tariq, akan tetapi panjangnya perjalanan hidup manusia dan pergantian hari-hari di dunia dapat mempengaruhi dia. Ya. Kita masih memiliki perjalanan. Allah masih menitipkan kita usia. Yang nggak tahu usia itu berhenti sampai di usia berapa. Perjalanan usia kita, perjalanan umur kita, ya, pergantian hari-hari dunia itu dapat mempengaruhi kualitas dari ibadah yang kita lakukan. Ya. Fayahjumu 'alaihi al-futur wa at-takasul. Ya. Karena panjangnya perjalanan hidup kita, pergantian hidup-hidup, dan seringkali di perjalanan tersebut kita menemui banyak hal. Ya. Maka seringkali terjadi pada diri kita itu rasa futur, ya, rasa bosan, rasa malas itu bisa menyerang sehingga ia tidak lagi istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi juga jamaah sekalian muliakan Allah, di dalam perjalanan dia, ya, dia mengalami penyimpangan-penyimpangan dalam hal pemikiran. Ya. Dengar reels misalnya, dengar konten A, konten B, dan konten C
kita dengarkan itu. Ya. Yang tadinya kita istiqamah di dalam manhaj yang sahih, ya, akidah yang benar yang telah dicontohkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, ya. Tapi seringkali syubhat itu menyambar-nyambar lewat konten-konten tadi, sehingga yang tadinya istiqamah, yang tadinya pemahaman benar, ya, mengalami penyimpangan dalam hal pemikirannya, ya. Penyimpangan dalam akhlaknya, terjerumus di dalam kubangan-kubangan syahwat, mulai dia meremehkan perkara-perkara yang haram, atau mulai melalaikan kewajiban-kewajiban dia. Ya. Bisa nggak terjadi itu? Bisa, ya, bisa. Ya. Dulu rajin sholatnya, ya. Tapi ketika sudah mendapatkan pekerjaan yang enak, ya, jabatan yang tinggi, ya, luntur, ya. Sudah jabatannya sudah tinggi, anginnya semakin kencang atau semakin biasa-biasa saja? Makin kencang anginnya, ya. Tekanan batinnya lebih tinggi, betul atau tidak? Betul, ya. Bukannya semakin enak, justru semakin ngeri di atas itu, ya. Dulu sholatnya rajin, tapi ketika sudah di atas, bingung dia. Adzan zuhur atau rapat lanjutin. Keluar rapat di SP. Iya. Ya, nggak boleh, harus lanjut rapat di sini. Iya. Kalau nggak di SP tadi, dapat surat cinta dari bosnya. Terjadi atau tidak? Terjadi hal seperti itu. Ya. Dia harus menandatangani akad-akad yang tidak sesuai dengan syariat Islam karena jabatan dia. Ya. Suatu waktu ada seorang jamaah datang ke ana. Ya. Dia curhat, Ustaz, ana dimutasikan dari jabatan ana sekarang ke jabatan yang lebih tinggi. Bagaimana menurut Ustaz? Ya bagus menurut ana. Ya, bagus gitu. Ntar dulu Ustaz, ada tapinya. Apa tapinya itu? Ana disuruh meminta 2. Jabatan yang sekarang ini sudah cukup aman. Ana bisa sholat, ana bisa dengerin kajian, ya. Kalaupun bolosnya nggak banyak-banyak kajiannya Ustaz. Iya, ana paham insyaallah. Ya, tapi ini pilihan yang harus diambil Ustaz. Ya, yang satu dia memegang bidang keuangan. Wah, gajinya besar itu. Wah, iya Ustaz. Ada tapinya, tapi belum selesai ceritanya. Yang satu dia megang finance, bidang keuangan, di mana keluar masuknya perusahaan, utang perusahaan dan seterusnya, termasuk sogok menyogok itu lewat tanda tangannya dia. Jantungnya perusahaan ada di tanda tangan saya, ya. Pinjaman ke bank dan seterusnya itu tanda tangan saya. Proyek-proyek itu nggak cair, harus lewat pelicin dulu, itu lewat tanda tangan saya Ustaz. Subhanallah. Nilainya nggak sedikit, ratusan miliar. Subhanallah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua apa pilihannya? Yang kedua, saya diminta untuk memegang atau memimpin sebuah stasiun di bawah stasiun TV. Dia punya channel TV, ya, siaran TV. Saya diminta untuk memimpin ini. Pilih yang mana Ustaz? Subhanallah. Kalau antum di posisi ini, kira-kira mana yang antum pilih? Hah? Yang pertama atau yang kedua? Subhanallah. Ya. Ini pilihan yang berat. Ya.
dimutasi ke tempat yang lebih tinggi jabatannya, tapi godaan keimanannya justru semakin besar di sana. Satu tadi godaan riba, tanda tangan palsu dan seterusnya, maksudnya akad-akad yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Ya, dia harus mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang setiap kita juga pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, memimpin ya sebuah stasiun TV di mana menyiarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dua-duanya ada mudaratnya. Ana bingung jawabnya di situ. Ya, ambil mudarat yang paling kecil dan segera lakukan solusi untuk tidak lama-lama di dalam. Ya, nggak bisa langsung ekstrim keluar. Ya, pilih yang mudaratnya paling ringan. Tapi kalau antum sudah mulai bisa struggle keluar dan punya penghasilan yang cukup untuk keluarga antum keluar. Karena dua-duanya nggak aman. Ya, dua-duanya nggak aman dari sisi syariat Islam. Subhanallah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua untuk kemudian tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mencari rezeki yang halal. Ya, nyaman dan halal. Gitu ya. Apalagi kalau kita sudah duduk di mana itu, ya, pemerintahan dan seterusnya, subhanallah, ujian besar itu, ya. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika al-amru bila syakkun asbab laisa hadha majalu iraduha walakin al-muwaffaqu man amana thumma istaqama wa ala dinillahi istamarra wa dama. Semua itu tentu memiliki sebab-sebab, meskipun bukan tempatnya di sini untuk kemudian menjelaskan, kata syekhnya. Akan tetapi kata beliau, orang yang diberi taufik, al-muwaffaqu man amana thumma istaqama, orang yang diberi taufik adalah orang yang beriman lalu kemudian istiqamah. Terus dia bertahan dan konsisten di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Tahsilul khairi wal hidayati wal iman qad yakunu mutayassiran. Meraih kebaikan, kata beliau, meraih hidayah, meraih iman itu mungkin terasa mudah. Namun yang terpenting, kata beliau, lakinnal muhim an tastaqima alaihi wa tastamir. Namun yang terpenting adalah bagaimana tetap istiqamah, bagaimana tetap terus bertahan di atas kebaikan tersebut. Apakah teguh menghadapi berbagai godaan syahwat syubhat, peperangan melawan syaitan, dan pertarungan menghadapi hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Sadarkah kita jemaah sekalian dimuliakan Allah? Ya, ternyata perintah terberat itu bukanlah sholat, tapi apa? Istiqamah dalam mengerjakan sholat itu sendiri, itu yang berat. Perintah terberat bukan puasa Ramadan, tetapi istiqamah dalam berpuasa baik di bulan suci Ramadan maupun setelah Ramadan, itu yang berat. Perintah terberat itu bukanlah sedekahnya, tetapi istiqamah dalam bersedekah itu sangat berat atau jauh lebih berat dibandingkan ya menjalani sedekah satu kali di awal. Bunyi apa ini? Bukan alarm sudah kajian ya? Baik, kita kembali ke laptop ya. Perintah terberat itu bukan menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, tetapi istiqamah menghatamkan Al-Quran saat Ramadan dan saat setelah Ramadan. Perintah terberat itu bukan mengikuti kajian saja, tetapi bagaimana dia istiqamah dalam mengikuti satu kajian ke kajian berikutnya dan seterusnya sampai kemudian dia meninggal dunia. Itu yang berat. Ya. Tapi perlu dipaksa jamaah, perlu dipaksa diri kita, perlu dilatih diri kita. Ya, perlu dilatih. Jadi jangan buat diri kita kemudian merasa nyaman, ya, tapi terus ditambah kalau kita bisa itu. Selagi semangat itu ada, terus ditingkatkan dan dijaga frekuensinya. Betul memang, ya.
Amalan yang sederhana dilakukan secara konsisten itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amalan yang banyak dilakukan hanya satu kali lalu kemudian dia lupakan dan dia tinggalkan. Tetapi selama kita bisa konsistensi dan kita menambah dari hal-hal yang sederhana untuk lebih baik lagi setiap harinya, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Ya. Istiqomah kajian setiap hari Ahad itu bagus. Tapi ketika kita setiap hari mampu untuk bisa mendengarkan ya, konten-konten dakwah setiap hari 3 menit saja, bisa nggak kira-kira? Bisa. Ya. Lawang setiap hari Ahad 1 jam bisa kuat, kenapa dalam setiap hari kita nggak kuat 3 menit aja? Ya, bisa. Hanya memang perlu dibiasakan dan perlu dilatih. Ya, perlu dilatih. Itu manfaatnya luar biasa. Isi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau waktu kita dibuat kosong, ya, maka syaitan akan mengajak kita untuk masuk ke dalam kubangan-kubangan syahwat. Kalau kita tidak sibukkan hari-hari kita dengan kebaikan, maka syaitan akan mengisi waktu kita dengan keburukan. Ya. Sebagian dari kita sudah ada yang masuki usia pensiun. Tentunya ya, waktu-waktunya jauh lebih banyak kosongnya dibandingkan sebelumnya. Ya. Isi dengan hal ibadah, isi dengan menuntut ilmu. Subhanallah. Ya. Ada satu program yang bagus, ini sudah berjalan bertahun-tahun, ya, HSI. Mungkin jemaah sebagian ada yang ikut di sini? Ada, subhanallah. Ana alhamdulillah masih konsisten hari ini, masih ikut, alhamdulillah. Ya, sama dengan antum, kita di luar belajar sama. Ya, ustadz itu bukan hanya mengajar, tapi justru jauh lebih berat. Ya, di luar dia harus juga belajar, gak boleh berhenti. Ya, ana dan antum sama-sama pelajar. Ya. Maka jangan perpuas diri dengan kita setelah mengikuti kajian lalu kemudian kita lepas kajian tersebut, udah nanti ketemu berikutnya. Enggak, kita bisa. Ya. Paksain tuh. Ya. Karena setiap hari mengikuti 2. Ya, yang setiap hari 3 menit, ada lagi yang setiap sehari itu atau setiap bulan. Namanya HSI Academy namanya. Nah itu 1 bulan selesai 1 materi atau nggak sampai 1 buku lah, ya, 1 mata pelajaran. Lalu kemudian ada tugas akhirnya, dimana setiap episode dalam 1 bulan kurang lebih sekitar 40 episode. 1 episode itu sekitar 28 menit. Setiap 28 menit harus mengerjakan ujian 5. Konsisten tuh. Ya, berarti anak sehari harus ngikutin 2 kali kajian. Dimanfaatin gimana caranya Ustaz? Berangkat ke sekolah atau berangkat kerja gitu ya, itu dengerin di motor. Sampai sekolah selesai, ngerjakan post-testnya. Pulang pun demikian. Nah itu cara biar menyempatkan dan dipaksa dilatih seperti itu. Alhamdulillah sudah hampir 2 tahun ini Anda nikmati yang hal yang seperti itu. Semoga ini menularkan kepada jemaah sekalian bahwasannya kita bisa, ya. Dan di akhir ada ujiannya, ya. Ujiannya entah merangkum isi kajian Ustadz selama sekian atau merangkum isi kitab, ya. Ujiannya 50 soal. Wah itu berat Ustadz, bisa, ya. Nggak harus jadi Ustadz. Ya, tapi itu menjadi sebuah kewajiban kita sebagai setiap muslim untuk terus belajar dan belajar. Ya. Bahkan ada cerita, ya, ada salah satu ustadz, dia lulusan S2 Universitas Islam Madinah jurusan qiraat. Duduk bersama dengan kita juga di HSI Academy ini. Subhanallah.
Itu yang ilmunya sudah banyak, dia mengambil ilmu yang cukup banyak, S2 nggak tanggung-tanggung di Universitas Islam Madinah lagi. Tapi tidak kemudian menutup dirinya dia untuk tetap murojaah, duduk menuntut ilmu. Subhanallah. Itu kita cari keberkahan usia kita. Ya, sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah taala sudah menjadi imam, ya, sudah jadi imam beliau, tapi tetap apa? Semangat dalam menuntut ilmu. Dia berjalan sama penuntut ilmu yang lain, masih megang pulpen, masih pegang buku. Dia berlari-lari untuk mendapatkan shaf pertama, ya, duduk di majelis ilmu. Ditanya, mau sampai kapan kau wahai imam? Katanya. Berjalan bersama dengan para penuntut ilmu, lari-lari megang sendal gitu ya. Berlari-lari untuk kemudian sampai ke majelis ilmu. Ya. Kata dia, sampai mati saya seperti ini. Subhanallah. Sampai mati. Nah, semangat kita harus tumbuhkan seperti itu dalam menuntut ilmu. Ya, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Menuntut ilmu agama itu adalah setiap kewajiban setiap kita. Bukan kalau mau jadi ustadz maka harus baru menuntut ilmu agama. Enggak gitu cara berpikirnya. Ya. Tapi menuntut ilmu agama adalah setiap kewajiban setiap dari kita, bukan hanya orang yang mau jadi ustadz saja. Ya, baru kemudian belajar agama. Kalau enggak ya enggak. Nah, ini terkeliru pemahaman seperti ini. Ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa kulli muslimatin. Menuntut ilmu wajib setiap muslim dan muslimah. Mau jadi ustadz enggak jadi ustadz itu wajib. Ya. Baik jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita ayat apakah yang mengandung perintah terberat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tadi kita sudah spill di awal tadi bahwasannya ya, perintah terberat itu ya bukan hanya sekedar tahu tentang kebaikan, tapi bagaimana kemudian istiqamah di atas kebaikan tersebut. Ya. Perintah terberat bukan sebatas birrul walidain, kita tahu berbakti kepada orang tua itu baik, ya, bukan hanya sekedar tahu, tapi bagaimana kemudian istiqamah bisa berbakti kepada orang tuanya. Sabarin diri. Ketika orang tua kita sudah tua, mintanya macam-macam, kita tetap harus berbuat baik kepada dia. Ya. Hatta orang tuanya gila, gimana Ustaz? Apakah kita tetap berkewajiban untuk kemudian berbuat baik kepada orang tua tersebut? Gimana jemaah? Ya? Harus. Walaupun orang tuanya gila. Ustaz Syafiq hafizahullah taala pernah menceritakan kepada ya kita ya, bahwa ada jamaah datang kepada dia, seorang anak gitu ya. Ya intinya entah seorang dokter atau gimana gitu ya, nggak lupa. Ya. Jadi seorang dokter kedatangan pasien seorang anak. Ternyata anak ini bawa orang tua, seorang ibu. Dimasukkanlah ke dalam ruang dokter tadi. Si dokter ini mulai memperhatikan si anak dengan orang tuanya. Ya, orang tuanya mulai ngeracau kemana-mana. Ya, dia lihat TV. Ya, sebagaimana nggak umum, nggak normal, gitu ya. Dia tanya, Mat, ini kok katanya kau janji katanya, ajak ibu ke itu katanya. Maksudnya ngelihat Ka'bah tadi. Iya. Bohong kau Mat katanya, malah dibawa ke sini katanya. Ditanyalah sama si dokter, Pak, ini ibunya sakit apa katanya. Ibu saya komplikasi dokter, A, B, C dan disebutkan. Ya. Ternyata ibu ini selain memiliki penyakit juga memiliki gangguan jiwa. Dia dilahirkan oleh ibu yang dengan gangguan jiwa tadi. Ya. Ibunya dinikahkan dengan seorang pria, ya, lalu kemudian lahirlah dia. Subhanallah. Walaupun orang tuanya gila, ya, tapi perintah untuk kemudian anak berbakti kepada orang tua tetap wajib. Subhanallah. Itu yang orang tuanya gila, dia berkewajiban untuk membawa orang tuanya sakit, dia ngurusin orang tuanya, walaupun mungkin orang tuanya nggak kenal sama dia, nggak tahu kalau itu adalah anaknya dan seterusnya. Ya, nggak ngurusin dia barangkali sejak kecil. Ya. Tapi inilah seorang anak berkewajiban untuk berbuat baik.
apalagi yang normal. Ya. Disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala berkata, "Ma nuzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayatan hiya ashaddu wa la ashaqqu min hadhihi al-ayati alaihi." Walidzalika qala li ashabihi hina qalu laqad asra'a ilayka syayb faqala shayyabatni Hudun wa akhwatuha. Ya. Dalam surat Hud yang kemudian menyebutkan perintah fastaqim kama umirta, istiqomahlah engkau wahai Muhammad di jalan yang telah engkau diperintahkan atasnya. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala berkata, tidaklah ada satu ayat yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu jauh lebih berat, jauh lebih susah daripada ayat ini. Oleh karena itu ketika beliau ditanya, ya, laqad asra ilaika syayb, betapa cepatnya engkau beruban ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Yang telah membuatku beruban adalah surat Hud dan surat-surat semisalnya. Ya, maksudnya adalah perintah untuk kemudian istiqomah di dalam kebaikan. Ini yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berat sekali menerima ayat ini. Ya. Baik jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus kembali fokus menyiapkan bekal dan energi kita untuk kembali berbenah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab," maka apabila kau telah selesai dari satu amalan, tetaplah bekerja keras untuk amalan-amalan atau urusan-urusan berikutnya. Jemaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, agar istiqamah di atas ketaatan memiliki atau mempunyai nilai di sisi Allah dan dapat bertahan tatkala menghadapi berbagai rintangan dan hambatan, harus terpenuhi 3 syarat berikut ini. Ya. Yang pertama, hendaknya istiqamah dilakukan secara ikhlas karena Allah. Ya. Lillahi ta'ala. Artinya ketika kita ingin konsisten dalam melakukan sebuah kebaikan, walaupun itu sederhana, ya, sekecil dan sesederhana apapun amalan tersebut, dan kita ingin konsisten di atas kebaikan tersebut, sebutlah misalnya, ya, sedekah sehari 1000 misalnya, atau misalnya baca Al-Quran sehari 3 ayat, atau menuntut ilmu sehari 3 menit. Mendengarkan kajian Ustaz 3 menit, kita dapatkan faedahnya sedikit, ya, dan kita bikin konsisten di atas itu semua. Hendaknya istiqamah dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi motivasi istiqamah hendaknya bukan karena dunia, bukan karena penilaian manusia, bukan karena ingin dipuji sama manusia. Nih loh, pensiun yang baik untuk mengisi hari-hari yang terbaik tuh kayak gini. Nah, dibuat konten sama dia di TikTok tuh. Ya. Tips biar produktif, ya bagus kalau itu, asalkan motivasi dia untuk share edukasi tadi adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, dalam membuat konten-konten kebaikan perlu dilandasi dengan motivasi, ya, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lain dan tidak bukan kecuali untuk, ya, raf'ul jahli an nafsihi wa ghairihi, ya, mendapatkan pahala, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ingin mengangkat kebodohan yang ada dalam diri dia dan ingin mengangkat kebodohan yang ada pada orang lain. Itu motivasi pertama kita adalah lillahi ta'ala. Karena jika seseorang melakukan istiqamah secara ikhlas karena Allah, maka akan senantiasa dalam kebaikan. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, seorang akan senantiasa berada dalam kebaikan jika berkata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika dia berkata karena Allah, jika dia berbuat juga karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah istiqamahnya akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia istiqamah motivasinya untuk dinilai manusia, untuk mendapatkan pujian manusia, istiqamahnya ini gak bakal bertahan lama. Istiqomahnya ini akan mendapatkan kekecewaan demi kekecewaan, ya. Karena ketika istiqomah yang diharapkan adalah penilaian manusia, dan nilai manusia itu seringkali tidak didapatkan atau justru sebaliknya, dia akan kecewa.
dan ini akan melunturkan istiqomahnya jauh lebih cepat dibandingkan yang diharapkan. Maka tips yang pertama atau syarat yang harus dipenuhi oleh kita semua adalah lakukan keistiqomahan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam beristiqamah hendaknya senantiasa meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi lillah, yang kedua adalah billah. Ya. Tidak mungkin seorang bisa istiqamah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal bisa. Ya. Kita ini enggak mungkin bisa istiqamah menjadi seorang suami yang baik tanpa pertolongan dari Allah. Maka banyak-banyak minta bantuan, minta tolong sama Allah agar menjadi suami yang baik untuk keluarganya. Ya. Seorang istri tidak mungkin bisa istiqamah untuk menjadi istri yang baik tanpa kemudian dia minta sama Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak minta sama Allah Azza wa Jalla untuk kemudian menjadi istri yang baik. Ya. Terutama suami juga, pegang punggul-punggul istrinya, ya Allah, jadikan istri saya adalah istri yang baik di dunia dan istri yang baik juga di akhirat untuk saya. Jadikan istri yang baik untuk anak-anak saya. Terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena jadi istri yang baik atau jadi yang suami yang baik itu adalah taufik dari Allah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkannya. Ya. Tantangan dan hambatan untuk istiqomah dalam sebuah kebaikan itu berat atau tidak berat? Berat. Banyak hambatannya atau tidak? Banyak hambatannya. Tadi mau istiqomah tadi, itu yang tadi ya, HSI tadi ya, ikut kajian sehari 3 menit, ringan itu ya. Tapi banyak yang justru ya tercecer di perjalanan. Apa namanya? Seleksi alam ya. Seleksi alam. Kalau seleksi usia ya itu jadi takdir gitu ya. Tengah perjalanan karena meninggal ya, oke, itu susah di ini. Tapi kalau hambatannya Ustadz berat, seringkali yang kemudian penuntut ilmu itu berhenti di tengah jalan, baru sebulan 2 bulan itu. Padahal ringan, dengerin doang. Dengerin 3 menit, kemudian jawab, selesai. Ya, evaluasi. Evaluasi itu penting agar apa? Agar kita serius dalam mendengarkannya juga. Agar ilmu yang kita benar-benar dengar itu benar-benar paham. Bukan hanya sekedar kuping, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Gitu. Itu penting. Tapi banyak yang kemudian tercecer di tengah jalan, artinya apa? Terputus di tengah jalan dari belajar tadi. Padahal ringan atau tidak ringan? Ringan, 3 menit. Bukan 3 jam. Kalau 3 jam wajar. Ya, gak usah 3 jam, 1 jam di Ustaz 1 hari itu berat. Yang 28 menit tadian aja itu lumayan. Ya, lumayan berat. Di sela-sela dengan kesibukan keluarga, di sela-sela dengan kesibukan pekerjaan dan seterusnya, ditambah lagi capek, ditambah lagi malas dan seterusnya. Itu alasan yang paling banyak itu. Capek dan malas. Kalau sudah ketinggalan sekali, 2 kali, padahal ada musyrifnya, Pak. Diingetin kita tiap hari. Iya, diingetin, kalah istri kita itu. Iya, diingetin. 5 menit lagi sudah mau selesai di reminder. Masih berat juga, ntar dulu, masih inilah, akhirnya terlewat. Lewat sekali, lewat 2 kali susah, kemudian untuk ngejarnya dia. Ya, maka perlu dilatih dan dipaksa dan diseriusi. Minta tolong sama Allah, ya Allah bantu saya benar-benar mau mengisi masa-masa pensiun saya dengan hal-hal yang baik. Ya, dengan nuntut ilmu 3 menit, itu senang sekali kalau kita bisa istiqomah, subhanallah. Makanya banyak-banyak minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang ya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dan beliau banyak membaca doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jangan remehkan doa ini. Ya, jangan sekali-kali kita kemudian meremehkan doa ini. Ini doa yang banyak dibaca oleh Nabi SAW. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya, baca itu. Resapi maknanya. Wahai zat yang membolak-balikan hati. Kita nih pagi apa dan sore itu apa? Pagi ngomong apa, sore ngomong apa?
Pagi jadi baik, sore jadi jahat. Ada kayak gitu. Ya. Pagi baik sama istri, sore harinya udah kesel sama istri. Iya atau tidak? Iya, pagi saya pingin jadi ayah yang baik, baikin anaknya, nah kayak gitu. Yang soleh ya, nah gitu, masya Allah. Nih, sore hari udah marah-marah lagi. Ya, nah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati manusia. Ya, kokohkanlah, ya, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkanlah hatiku agar senantiasa berada di atas agama. Bisa konsisten, bisa sholat tepat waktu, sholat wajib, gitu ya, bisa konsisten. Itu butuh bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh pertolongan Allah, bukan dari kitanya, ya, bukan kitanya yang hebat, tetapi memang kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah istiqamah, hendaknya di atas perintah Allah, fillah. Seringkali ya orang-orang menggunakan istilah istiqamah di dalam konten-konten yang negatif, ya, istiqomah dalam kebodohan. Nah, ini nggak boleh, ya, istiqomah dalam kebodohan, ya, istiqomah dalam maksiat, STMJ tadi ya. Apa STMJ itu? Ada istilah, ada kepanjangan ya STMJ itu. Oh iya, itu sholat terus maksiat jalan, ya. Istiqomah itu nggak boleh asal-asalan jemaah, ya, tetap harus di atas jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang penting saya suka nggak boleh, yang penting saya enak dan seterusnya enggak. Tapi apa yang kita sukai, apa yang kemudian kita nyaman harus berada di atas rel yang benar. Ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita sekali-kali kemudian istiqamah di atas jalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati di sini. Seringkali kemudian orang mengatakan, kan ini baik Ustaz, ini bagus Ustaz. Iya. Belum tentu segala yang baik menurut kita itu benar dari sisi syariat. Jadi harus benar dan baik. Ya. Harus ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa mengabulkan doa-doa hambanya. Kayak banyak-banyak minta tadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Di antara tips istiqamah, yang pertama doa tadi kita sudah bahas, yang kedua isti'adzah, memohon agar dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang buruk. Yang ketiga menuntut ilmu. Yang keempat dekat dengan para ulama dan orang-orang saleh. Kalau kita ingin istiqamah, hal yang membuat istiqomah kemudian kita itu berjalan baik dan sukses adalah cari temannya. Bapak pingin hafal 30 juz, iya, tapi berteman sama orang yang jarang membaca Quran, kira-kira bisa sukses atau tidak? Gak bisa. Kita butuh teman, kita butuh lingkungan. Cari teman yang sevisi. Ana pingin mengisi masa-masa pensiun Ana sehari 1 ayat. Antum jadi teman Ana ya, untuk setoran. Tapi jangan bilang-bilang yang lain. Setiap ba'da zuhur kita ke masjid, antum setoran, ana setoran. Konsisten sampai mati. Subhanallah. Bagus gak itu jemaah? Bagus. Ya, tapi jangan diiklankan. Jangan dipasang di status. Anda baru punya sohib, ya, sehari 1 ayat. Percuma jemaah kalau kayak gitu ceritanya. Ya. Pegang kalau ada teman yang baik, teman yang soleh, menuntun kita, menjaga ritme ibadah kita menjadi baik, pegang tuh teman kita itu. Kalau nggak punya, minimal istri kita, ya. Teman pensiun kita adalah istri dan teman-teman di masjid tuh, jaga dengan baik tuh, ya. Baik, cukup jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kajian kita sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi ilmu kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin
la yustajabu laha. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak tadi puasa Arab, puasa yang selesai sunnah tadi. Kalau perbedaan di antara Saudi dengan Indonesia itu di bahasa yang mana? Arafahnya atau hari Arafah di sana atau hari Arafah di Indonesia? Allah taala bisawab. Di sini terdapat perbedaan para ulama, cuman yang ana condong pendapatnya adalah kita mengikuti pemerintah setempat. Ya, kita mengikuti pemerintah setempat. Seperti itu. Wallahu taala bisawab.